بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Masih kita bersama tafsir ringkas daripada surat At-Taubah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah ambil dari mulai pertemuan pertama, ya, ayat pertama sampai ayat yang eh, ayat yang ke-11, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang pemutusan hubungan terhadap orang-orang musyrik yang Allah Subhanahu wa taala putuskan untuk selama-lamanya, kecuali Allah beri waktu selama 4 bulan, ya, kecuali orang-orang yang mempunyai perjanjian terhadap Rasulnya. Illa ladzina ahadtum minal musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kaifa yakunu lil musyrikin ahdun? Bagaimana bila ada perjanjian, bisa ada perjanjian, ya, dari sisi Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang musyrik, kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di dekat Masjidil Haram. Kalau mereka lurus, mereka tetap terhadap perjanjian itu berpegang teguh, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk berpegang teguh terhadap perjanjian. Tapi ketika mereka mengingkari perjanjian itu, ya, yang mana kalau seandainya mereka menang, mereka juga akan tidak memelihara kekerabatan. Mereka akan memutuskan kekerabatan, bahkan tidak mengindahkan perjanjian, ya. Mencemooh kalian, mengejek kalian, membuat hati kalian menjadi sakit, ya. Karena sebagian mereka ada yang tidak menepati perjanjian. Mereka menukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit, bahkan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap orang-orang mukmin dan juga mengindahkan perjanjian. Wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Itu bagi yang mengingkari perjanjian dan tidak mengikuti perjanjian. Tapi kalau mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kesempatan kepada mereka untuk diampuni dosa-dosanya. Tapi dengan syarat taubatan yang nasuha, yang kemudian dibuktikan dengan perbuatan badaniyah berupa wa aqimus salah wa aqamus salah wa atawuz zakah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka Allah katakan fa ikhwanukum fiddin. Walaupun perbuatan yang telah lalu, perbuatan yang jelek-jelek mereka lakukan di masa jahiliyah, ketika mereka bertobat, maka Allah katakan fa ikhwanukum fiddin. Mereka adalah saudara kalian seagama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-12 akan memberitahukan kepada kita apabila mereka merusak sumpah janjinya setelah mereka berjanji, apa yang harus kita lakukan. Maka Allah akan katakan, Allah katakan faqatilu a'immatal kufr. Dan itu yang akan kita sama-sama belajar pada kesempatan kali ini, ayat yang ke-12. Tapi sebelumnya kita tilawah dulu ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in nakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr
innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Di ayat yang 11 Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang mereka-mereka yang bertobat. Kalau mereka bertobat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Wa inna kathu aimanahum. Ayat yang ke-12 ini. Jika mereka merusak sumpah janjinya. Min ba'di ahdihim. Setelah mereka itu berjanji. Wa ta'anu fi dinikum. Tidak cukup itu. Mereka juga mencerca. Ya, menjelek-jelekan agamamu. Maka jangan diam. Tapi faqatilu a'immatal kufur. Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu. Karena pada hakikatnya mereka lah dedengkot ya, yang menghasut anak buahnya untuk memerangi kaum muslimin. Jika mereka habis, jadi yang di bawah yang ikut-ikutan itu akan membelok kepada Islam. Faqatilu a'immatul kufur. Maka perangi pemimpin-pemimpin kafir itu. Innahum la aimana lahum. La'allahum yang tahu. Setelah itu, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Jadi peperangan ini la'allahum yattaqun supaya mereka itu berhenti. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita jika orang-orang musyrik yang melakukan perjanjian dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk waktu tertentu, kemudian mereka merusak perjanjian, bahkan mereka wa ta'anu fi dinikum, mencerca agamamu, menghina, mengolok-olok, maka boleh mereka itu untuk diperangi. Bahkan sebagian ulama mengambil ayat ini bolehnya membunuh orang yang menghujat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga agama Islam. Makanya Allah katakan faqatilu a'immatal kufr. Maka perangilah para pemimpin orang-orang kafir itu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa dipegang janjinya. Dan peperangan ini dilakukan supaya mereka itu berhenti dari apa yang mereka lakukan dari kekufuran, keingkaran, dan kesesatan. Al-Imam Qatadah menyebutkan A'immatul kufur diantaranya adalah Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Umayyah bin Khalaf. Dan sejumlah orang kafir lainnya yang dedengkot atau pemimpin daripada kafir Quraisy. Walaupun ayat ini berkenaan dengan kaum orang-orang musyrik Quraisy, tapi kalau kita lihat lafadznya, ini berlaku untuk umum. Untuk siapa saja sampai di zaman kita dan sampai akhir kiamat nanti. Ya, siapa yang memusuh Islam, mengolok-olok Nabi, menghina agama ini, maka berhak mereka mendapatkan apa yang Allah katakan, faqatilu a'immatal kufar. Maka perangilah para pemimpin orang-orang kafir itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kaum kaum muslimin dengan firman-Nya, "Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qawmin mu'minin ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum.
Mengapa kamu tidak perangi orang-orang yang nakathu aimanahum, yang merusak perjanjian perjanjian mereka. Bahkan wahammu bi ikhrajir rasul, dan mereka telah keras kemauannya, telah sepakat untuk mengusir rasul. Itu yang pertama. Kenapa tidak diperangi? Mereka yang pertama wahammu bi ikhrajir rasul. Kemudian wahum badaukum awwal marrah. Dan mereka lah yang pertama kali memarahi kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala tantang kaum muslimin, atakhshawnahum, baik kaum muslimin, mengapa kamu takut kepada mereka? Fallahu ahaqqu an takhsha. Ya. Padahal Allah lah yang sebenarnya engkau harus takut kepadanya. In kuntum mu'minin. Jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Qatiluhum. Subhanallah. Diperintah, perangi mereka. Qatiluhum. Jangan takut. Yu'adzibhumullahu biaidikum. Subhanallah. Langsung Allah yang akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu. Maksudnya kamu akan mendapatkan kemenangan. Wa yukhzihim. Allah akan hinakan mereka. Wa yansurukum alaihim. Ditambah lagi bosnya, Allah akan menolong kamu terhadap mereka. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Dan dengannya engkau dapat melegakan hati orang-orang yang beriman. Wa yudhib ghaidha qulubihim. Dan menghilangkan panas hati daripada orang-orang mukmin yang telah disakiti oleh mereka. Wa yatubullah ala man yasha wallahu alimul hakim. Dan Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan dorongan, penyemangat dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, kepada Rasulnya, kepada para sahabat, untuk memerangi orang-orang musyrik yang merusak cici mereka. Bahkan mereka berusaha mengeluarkan Rasul dari kota Mekah, dan itu terjadi, mereka keluarkan. Mereka yukhrijuna Rasul wa iyyakum. Mereka mengusir kamu, mengusir Rasul, mengusir kamu. Ya, padahal antum billahi. Padahal kamu itu beriman kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala Rabb. Wa bada'ukum awal marrah. Mereka yang pertama kali memerangi. Kamu tidak memulainya, tapi mereka yang memulainya. Ada yang mengatakan ayat ini berkenaan dengan perang Badar. Kenapa? Karena ketika mereka keluar, awalnya mereka keluarnya hanya untuk menolong kafilah dagang mereka. Tapi ternyata setelah kafilahnya itu selamat, ternyata mereka tetap melanjutkan perjalanan untuk memerangi kaum muslimin dengan kesombongan dan keangkuhan yang mereka laksanakan. Dan ini, kisah ini ada di perang, ada eh, di surat Al-Anfal, ya. Yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya ayat ini berkenaan dengan pengingkaran mereka terhadap janji kesepakatan yang mereka telah tanda tangan, yaitu dalam perjanjian Hudaybiyah, yang mana mereka ternyata membantu Bani Bakar, ya, dalam memerangi Bani Khuza'ah yang telah menjalin perjanjian dengan Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya apa? Rasulullah mendatangi mereka dan Allah Subhanahu wa taala menaklukkan kota Mekah. Ya, ini awal muasal dari Fathul Mekah, dan menjadi kebaikan bagi kaum kaum muslimin dengan terbukanya kota kota Mekah. Allah katakan atakhshawnahu. Kenapa engkau takut kepada mereka? Jangan takut. Ya, subhanallah. Karena Allah yang akan menolong kalian. Fallahu ahaqqu an takhsha. Ikutu mu'minin. Kalau kamu orang beriman, maka Allah lah yang berhak
Kamu takuti, jangan takut sama mereka. Ini kan seolah-olah bantuan full dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin terhadap pembangkangan daripada orang-orang kafir Quraisy yang mengeluarkan Rasul, yang mengolok-olok agama, eh, memusuhi kaum muslimin, dan mereka yang memulainya. Jadi jangan takut. Ya. Kalau seandainya kau takut, takut saja kepada Allah Subhanahu wa taala, takut agamanya itu tidak tetap dan tegak di muka bumi ini. Segala urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki kun fayakun. Terjadi maka terjadilah. Sehingga kalau Allah yang menjadi penolongnya, maka seluruh kebaikan itu berada di tangan orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutin qatiluhum. Perangi mereka, jangan takut. Yu'adzibhumullahu biaidikum. Ya. Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu. Kemudian menghinakan mereka wa yukhzihim wa yansur wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumil mu'minin. Menolong kamu terhadap mereka dan melegakan hati orang-orang yang beriman. Al-Imam Mujahid dan Ikrimah mengatakan berkenaan dengan dan Sudi juga mengatakan wa yashfi sudur qaumil mu'minin, melegakan hati orang-orang iman, bahwasanya dimaksud adalah Bani Khuza'ah. Ya, Bani Khuza'ah. Termasuk juga ayat yang mengatakan wa yudhibu ghaidha qulubihim. Kemudian juga wa yatubullah ala man yasha. Maksudnya adalah dari hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala alim. Allah Maha mengetahui. Allah Hakim, Maha bijaksana. Allah mengetahui kemaslahatan yang terbaik untuk hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Tidak sedikit pun dari putusan Allah Subhanahu wa taala yang mendolimi hambanya. Jadi kebaikan dan keburukan yang ada di dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala itu yang memegangnya. Sehingga apa? Ketika sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala maka maju. Apalagi dikatakan di sini qatilu, perangi mereka. Seolah-olah sudah jelas ya, perintah untuk eh, membumi hanguskan mereka dikarenakan mereka telah mengingkari janji. Tentunya pintu tobat terbuka bagi yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi siapa yang terus memusuhi Allah dan Rasulnya, maka dia berhak untuk mendapatkan peperangan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita berkenaan dengan eh, bahwasanya apakah kamu itu mengira bahwasanya kamu itu akan dibiarkan begitu saja di dalam berjihad. Allah Subhanahu wa taala sebutkan أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون أم حسبتم apakah kamu mengira an tutraku bahkan bahwasanya kamu itu akan dibiarkan begitu saja, dilepaskan begitu saja. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walija. Sedang Allah itu belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu ada ujiannya. Dan ini sebagai ujian apakah benar jihadmu atau tidak. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui mana orang-orang yang benar berjihad.
mana yang hanya berkata-kata saja tanpa ada tindakan. Sehingga ini adalah seolah-olah sebagai penguji mana yang benar imannya dan mana yang tidak benar imannya. Am hasibtum. Apa kamu mengira? Ya, kami itu membiarkanmu begitu saja, tidak mengujimu untuk mengetahui siapa yang tegar, siapa yang sungguh-sungguh beriman, dan siapa yang berdusta. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sedangkan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian. Dan juga walam yattakhidhu min dunillah wala rasulihi wal mu'minin walijah. Tidak mengambil teman setia selain Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Menjadikan orang-orang kepercayaannya ya baik secara lahir maupun batin yang mana mereka juga mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, tidak mengambil orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk menjadi pelindungnya. Sehingga apa? Ini menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman untuk menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah sebutkan juga berkenaan dengan pengujian tentang keimanan ini di Quran surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu dibiarkan begitu saja dengan mengatakan aman, kami telah beriman. Wahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji lagi. Padahal walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Padahal sungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang bersungguh-sungguh dan mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi akan diketahui kebenaran keimanan seseorang dengan dengan ujian ini. Sehingga apa? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan jihad kepada mereka semua, Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mana yang benar keimanannya sehingga dia langsung keluar untuk berjihad. Ya, mengharapkan apa yang hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahala. Dan mana orang-orang yang hanya berkata tapi tidak membuktikannya dengan eh, perbuatan yang konkret sebagai bentuk ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Padahal pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kalian kalian kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita berkenaan dengan amalan kebaikan yang selalu dibangga-banggakan oleh kaum musyrikin. Apa itu? Mereka seolah mengatakan bahwasanya mereka memakmurkan Masjidil Haram. Ya, padahal tidak benar. Dan Allah bantah, tidak pantas orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu memakmurkan Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, "Maka lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Maka dalil musyrikin tidak pantas. Orang-orang musyrik itu ayya'muru masajid Allah. Itu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka syahidina ala anfusihim bil kufr. Mereka mengakui bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir.
Mereka itu ulaika habitat a'maluhum. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya. Walaupun amalan kebaikan mereka lakukan, memberi makanan dan minuman untuk orang-orang yang berhaji. Ya Allah katakan selama mereka kafir, ulaika habitat a'maluhum. Ya, sia-sia pekerjaan yang mereka lakukan. Wa finnarihum khalidun. Dan nanti di akhirat mereka akan kekal di dalam neraka. Innama ya'muru masajid Allah. Ya. Yang berhak dan hanya memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka adalah man amana billah wal yawmil akhir. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salah. Mereka mendirikan salat. Wa ataz zakah. Mereka mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah. Dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang muhtadin, yang mendapatkan petunjuk. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sepatutnya orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka memakmurkan sementara mereka berbuat kesyirikan? Mereka berbuat kekufuran. Dan yang dimaksud masjid di sini adalah Masjidil Haram. Seolah-olah ini kabar gembira bahwasanya Masjidil Haram itu akan dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, dengan terjadinya Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah yang kemudian menjadi milik kaum muslimin dan dimakmurkan oleh kaum kaum muslimin. Yang mana Masjidil Haram ini yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak putranya Ismail. Ya, dibangun dalam keadaan penuh ketakwaan, bangun dengan keimanan. Maka mana mungkin orang yang berlaku atau melakukan kesyirikan itu memakmurkan. Yang berhak memakmurkannya adalah orang-orang yang beriman pengikut Nabi Ibrahim. Sehingga apa Allah katakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir. Bahkan Allah katakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, baik dia Yahudi atau Nasrani, ya, bahkan orang-orang musyrik yang menyembah berhala, yang melakukan amalan-amal kebaikan, Allah katakan itu tidak berguna sama sekali. Ya. Ulaika habit a'maluhum. Sia-sia pekerjaan mereka, kasihan. Bahkan kalau nanti di akhirat mereka akan kekal di dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya yang berhak memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Bahkan Allah sebutkan Rasulullah katakan di sebuah hadis, "Idza ra'aitum ar-rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Qala Allah Ta'ala, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir." Jika engkau melihat ya seseorang yang terbiasa, ini tasbih dari Rasulullah SAW. Kalau engkau melihat orang yang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwasanya dia itu beriman. Jadi salah satu tolak ukur daripada keimanan seorang adalah memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amalan yang diperintahkan. Mendirikan sholat. Kita jadikan masjid kita itu sebagai tempat sholat berjamaah. Ya. Makmur dengan sholat jamaah. Bukan makmur dengan yang lainnya. Dan ini merupakan ibadah yang paling agung. Syiar Islam. Wa atas zakah. Mereka mengeluarkan zakat. Ya. Amalan yang berkenaan dengan harta. Yang akan bermanfaat kepada orang-orang yang lemah. Dan mereka walam yakhsha illallah.
tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang mereka takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya ketakutan ini membawa mereka kepada melakukan amalan-amalan amalan saleh yang membuat mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka termasuk orang-orang yang beruntung, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kepada kita berkenaan dengan apa-apa yang dihidangkan atau dikedepankan atau diamalkan oleh orang-orang musyrik yang mereka banggakan daripada siqayah, memberikan minuman untuk orang-orang yang berhaji, memakmurkan menurut pendapat mereka ya, memakmurkan Masjidil Haram, ya, itu menjadi mereka bangga-banggakan seolah mereka adalah orang yang dipilih. Ternyata bukan bukan seperti itu yang Allah cintai. Yang Allah cintai adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalannya. Dan itu tidak sama antara keduanya. Allah katakan, أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم أجعلتم سقاية الحج. Apakah orang yang memberi sekoyah, orang-orang yang memberi minuman terhadap orang-orang yang berhaji, wa imarat al-masjidil haram, dan mengurus masjidil haram, kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fisabilillah. Engkau samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan la yastawuna indallah. Itu tidak sama. Mereka tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qauman zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta, dengan jiwa mereka. Itulah yang lebih tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan wa ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang dapatkan kemenangan. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'im muqim. Allah menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan keridhaan, ridha dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kekal di dalamnya. Mereka mendapatkan kesenangan di dalamnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah itulah ada pahala yang azim, yang besar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir uh, Al-Aufi ya, berkata Ibn Abbas berkaitan dengan penafsiran ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrik yang berkata bahwasanya mereka itu memakmurkan Baitullah.
Mereka memberikan minum kepada orang-orang yang melakukan haji. Mereka katakan itu lebih utama daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjihad. Mereka merasa bangga dengan ini. Mereka menyombongkan diri dengan ini. Ya, mereka menyangka bahwasanya mereka adalah penduduk tanah suci dan mereka memakmurkan Baitullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan bahwasanya iman dan jihad bersama Rasulullah itu lebih utama daripada memakmurkan Baitullah dan memberikan minuman bagi para jemaah haji yang dilakukan oleh orang musyrik. Bahkan semua amalan mereka yang mereka lakukan di dalam kemusyrikan itu, amalan kebaikan, kelihatan tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yastawuna indallah. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Mereka tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka termasuk orang-orang yang zalim. Sebuah hadis, ya, atau sebuah athar dari Nu'man bin Bashir yang menyebutkan suatu ketika dia berada di mimbar Rasulullah SAW bersama sejumlah sahabat. Kemudian salah seorang mereka berkata bahwasanya aku tidak peduli untuk tidak mengerjakan suatu amal perbuatan karena Allah setelah aku masuk Islam. Dia mengatakan aku hanya memberi minuman untuk orang-orang yang melakukan haji. Yang lain berkata bukan hal itu, akan tetapi memakmurkan Masjidil Haram. Yang lain berkata bukan demikian, akan tetapi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada yang kalian katakan. Kemudian Umar bin Khattab membentak mereka dan berkata, janganlah kalian itu meninggikan suara dekat mimbar Rasulullah SAW. Ya. Jika kamu telah melakukan sholat Jumat, maka temuilah Rasulullah SAW. Tanyakan tentang apa yang yang kalian perselisihkan itu. Kemudian ditanyakan pada Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini. Ini berkenaan dengan asbabun nuzul. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, Abu Dawud, Ibnu Jarir dengan lafaz ini berkenaan dengan asbabun nuzul daripada ayat ini. Ternyata para hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Rasulnya, kemudian kepada hari akhir yang menyebabkan seorang itu terdorong untuk beramal dengan amalan yang mulia, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan berjihad di Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dengan jiwanya itu lebih lebih utama daripada seorang yang memberi makan jemaah haji, yang berbuat kebaikan sementara dia memakmurkan Masjidil Haram, sementara dia dalam keadaan syirik. Oleh karena itu, ini memberi semangat kepada kita sekalian dimanapun kita berada, selagi kita berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mentadaburinya untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir. Kemudian menjalankan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari salat, dari mengeluarkan zakat. Itu akan mengangkat derajat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini menjadi kabar gembira kepada rekan-rekan yang mungkin ada sebagian kecil yang bisa beribadah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sebagian besarnya mungkin belum bisa. Tapi ketika mereka melaksanakan atau mengimani Allah dan hari akhir, kemudian mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, dan beramal dengan amalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan, itu bisa mengangkat derajat derajat mereka. Maka
Jangan bersedih yang belum mempunyai kesempatan untuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, untuk terus beramal. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua dengan amalan. Dan ini penting bagi ikhwas sekalian. Ternyata keilmuan kita, tadabbur kita dalam Al-Quran, konteks akhirnya adalah amalan. Jadi amalan yang harus kita lakukan dan dengannya, dengan amalan itu kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan ikhwas sekalian, yang mudah-mudahan menjadi penyemangat dan penyambung diri kita untuk selalu beramal dan beramal dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita di dunia dan membahagiakan kita juga di akhirat. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.